Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin satu program yang saking masifnya, itu secara harfiah nyentuh jutaan nyawa di seluruh pelosok Indonesia tiap harinya? Nah, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sesuatu yang lagi rame banget diomongin. Program Makan Bergizi Gratis, atau yang biasa kita sebut MBG. Layaknya sebuah laporan investigasi nih, kita bakal ngelihat realita asli di lapangan. Mulai dari skala logistiknya yang bikin geleng-geleng kepala, kebenaran di balik angka triliunan rupiah yang viral, sampai seberapa ngefek sih program ini buat warung atau petani di desa kalian. Udah siap lihat fakta-faktanya? Yuk kita mulai laporan khusus ini. Di liputan kita kali ini ada 5 poin utama yang bakal kita sikat habis. Pertama, fakta soal anggaran. Kedua, gimana nasib UMKM dan petani kita. Ketiga, lapangan kerja baru. Keempat, soal efisiensi dan kualitas. Dan terakhir, komitmen gizi masa depan buat negara kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, fakta anggaran MBG dan transparansi APBN 2026. Kita pinggirin dulu deh rumor-rumor soal potong-memotong anggaran, dan mari kita lihat data kerasnya. 268 triliun rupiah. Angka yang fantastis kan? Badan Gizi Nasional udah resmi klarifikasi nih, kalau anggaran buat tahun 2026 itu dari awal emang dipatok di angka 268 triliun. Jadi ini sama sekali bukan pemotongan acak, melainkan murni langkah efisiensi. Terus, gimana sama gosip yang bilang awalnya 335 triliun? Nah, selisih 67 triliunnya itu nggak hilang teman-teman. Dana itu diamankan sebagai dana cadangan. Jadi fokus pemerintah sekarang benar-benar buat ngamanin dan maksimalkan si dana utama yang 268 triliun ini. Terus, uang segunung itu larinya kemana aja sih? Coba kita bedah. 70%, ya 70% itu langsung dipakai buat belanja bahan baku makanan segar. Lalu 20% buat operasional dan distribusi, kayak truk pengangkut gitu. Sisanya yang 10% buat insentif pekerja dan kebutuhan lain. Intinya apa? Duit raksasa ini nggak ngendap di elit atas. Mayoritas dananya tuh langsung disuntik tiap hari ke urat nadi ekonomi bawah buat beli makanan. Nah, ngomong-ngomong soal beli bahan makanan, ini bawa kita ke bagian kedua. Peran UMKM, petani lokal, dan rantai pasok daerah. Kalau 70% duitnya buat makanan, seberapa kencang sih efeknya di desa? Coba bayangin logistik di lapangan kayak gini. Buat ngidupin satu dapur umum aja, tiap harinya mereka butuh masak 200 kilo beras. Belum lagi 2.800 ekor ayam tiap bulannya, dan 450 liter susu segar per hari. Gila nggak tuh? Satu dapur ini aja udah kayak mesin ekonomi raksasa yang otomatis ngeborong hasil panen petani, peternak, sama tukang perah susu di desa tersebut. Ini tuh ngasih satu hal yang langka banget buat para petani kita. Kepastian. Kayak yang dibilang Presiden Prabowo Subianto, dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Kata kuncinya di sini tuh offtake alias penyerapan panen. Lewat program ini, petani dan nelayan bisa tidur nyenyak karena hasil bumi mereka udah pasti ada yang beli tiap hari. Lanjut ke bagian ketiga. Selain ngomongin beras dan ayam, siapa sih yang masak? Ini dia, jutaan lapangan kerja baru yang jadi mesin ekonomi akar rumput. 1,28 juta pekerja. Bayangin, sebanyak itu tenaga kerja lokal yang udah langsung keserap buat operasional dapur di seluruh Indonesia. Mereka ini orang-orang sekitar yang direkrut buat masak, ngemas, sampai nganterin jutaan porsi makanan itu. Ini bukti konkret kalau jaring pengamanan sosial tuh bisa banget disulap jadi pembuka lapangan kerja skala nasional. Nggak cuma pekerjanya, ekosistem pemasoknya juga luar biasa. Ada lebih dari 142.000 pemasok lokal yang ikutan. Rinciannya keren banget. Hampir 60.000 UMKM, belasan ribu koperasi, dan ribuan BUMDes. Ini benar-benar nunjukin kalau tulang punggung program ini bukan korporasi raksasa di ibu kota, melainkan usaha-usaha warga di tingkat desa. Tapi ya, kita harus realistis juga dong. Bagian keempat, kualitas dan efisiensi. Ngurusin jutaan perut tiap hari, pasti ada aja kendalanya di lapangan. Kalian mungkin dengar berita kalau pemerintah nutup lebih dari 3.000 dapur MBG baru-baru ini. Secara objektif, iya, penutupan ini bikin ekonomi lokal di sana sempat mandek dan akses makanan gratisnya keputus sebentar. Tapi, dari sisi positif, ini adalah langkah tegas yang absolut. Kenapa? Karena standar kebersihan dan higienitas itu harga mati. Kalau ada potensi keracunan atau pelanggaran, mending ditutup sementara buat audit. Kesehatan dan keamanan anak-anak nggak bisa ditawar sama sekali. Selain urusan kebersihan, jadwal makan juga disesuaikan supaya anggarannya lebih sehat. Buat sekolah reguler, sekarang disesuaikan jadi 5 hari seminggu, ngikutin jadwal anak sekolah aja. Tapi yang keren adalah, ini nggak dipukul rata. Buat sekolah asrama, wilayah pelosok atau 3T, dan area yang stuntingnya tinggi, programnya tetap gas 6 hari seminggu.
Pendekatan cerdas ini berhasil ngehemat anggaran sampai 2 triliun rupiah tanpa ninggalin mereka yang paling butuh. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Gimana sih komitmen jangka panjangnya? Apakah ini cuma proyek musiman? Selama ini kan kita mikir ini cuma buat anak sekolah ya. Ternyata salah besar. Program ini sekarang jadi salah satu jaring pelindung sosial paling masif dalam sejarah kita. Targetnya melebar sampai ke 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, 800 ribuan ibu hamil, bahkan menyasar 500 ribu lansia yang hidup sebatang kara. Ini benar-benar eksekusi langsung dari amanat konstitusi kita, di mana negara wajib hadir buat mereka yang paling rentan. Dan komitmen ini nggak kenal kata tanggal merah. Pemerintah udah nargetin program ini jalan terus selama 313 hari dalam setahun. Bayangin, makanan bergizi bakal terus didistribusikan bahkan di hari libur nasional sekalipun, dengan standar gizi yang tetap dijaga ketat. Simpel aja alasannya, kebutuhan gizi anak-anak dan lansia kan nggak bisa di-pause cuma gara-gara tanggalan lagi merah, betul nggak? Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Dengan skala logistik yang super gila, triliunan rupiah yang disiram langsung ke desa tiap hari, dan pengawasan ketat yang sampai nutup ribuan dapur bermasalah, mampukah manuver raksasa ini benar-benar nyetak generasi bebas malnutrisi, sekaligus bikin desa-desa kita mandiri secara ekonomi? Jawabannya bakal kita pantau sama-sama dari hasil eksekusi di lapangan nanti. Makasih banget udah nemenin saya ngebedah data di laporan khusus ini, tetap kritis dan sampai jumpa di bedah data seru kita selanjutnya.